Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, adalah kita awali dengan bersama-sama berdoa. Mohon untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Monggo Mas Dawang, silakan. Ya. Dipimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, Allah memudahkan kita semua di dalam belajar, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Anda semuanya, kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang materi kita yang sebelum ini, yaitu tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Oke, saya tanya sama kalian semuanya, siapa yang tadi pagi, ini kan mbak-mbak ini, yang tadi pagi orang tuanya, ini tadi bantu apa Mbak Erni, orang tuanya? Bantu mencuci. Alhamdulillah. Mas Yuli tadi membantu apa ya? Nyapu halaman, Pak. Oke, nyapu halaman. Baik. Oke, Ananda semuanya, untuk menyemangati kita semua, sekarang kita harus bernyanyi, ataupun tadi sudah tepuk tangan, sekarang kita yel-yel. Kita yel-yel. Kalau saya bilang SMK, kalian menjawab hebat, jaya, bermanfaat, gitu ya. SMK, Jaya hebat, jaya, bermanfaat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, Ananda semua, setelah kita mulai pelajaran, saya akan menayangkan video. Akan menayangkan video. Bu Wina, saya disable participant screen sharing. Lupa. Maaf, nggak ada 1 menit kok ini. Oke, sudah. Baik. Untuk absennya, nanti saya absennya terakhir, ya, karena Anda semuanya kadang izin ke kamar mandi, tapi tahu-tahu ke kantin. Undangan saya. Bentar ya, Bu. Orang-orang di bawah, di layar ya. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Muhammad Iqbal, kemudian ada lagi Sayyid Ahmad Han, perhatikan, ada Muhammad Abdul. Silakan sambil diamati. Beliau kelahiran sekitar tahun 1700-an, 1800-an. Ya. Baik, saya stop dulu. Ada yang tahu dari kalian kira-kira mereka itu tokoh apa? Tokoh apa kira-kira? Pendiri organisasi. Oh, pendiri organisasi. Pendidikan. Oh, ada lagi. Tokoh pendidikan, pembaharuan, tokoh pembaharu. Siapa tadi yang mengatakan tokoh pembaruan? Aku Pak. Oh iya.
tokoh pembaruan, ya, tokoh-tokoh pembaruan Islam. Baik, untuk materi kali ini, Ananda semuanya, kita akan belajar bersama-sama tentang perkembangan Islam pada masa modern, ya, perkembangan Islam pada masa modern. Menurut Harun Nasution, ya, itu jadi Islam, perkembangan Islam atau sejarah kebudayaan Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah periode klasik, yang kedua adalah periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode modern. Periode abad adalah tahun 1800 sampai sekarang. Nah, kita akan mempelajari itu. Baik, untuk materinya akan saya sampaikan melalui PowerPoint yang sudah saya siapkan. Baik, silakan bisa untuk materinya sebagai berikut, yaitu kita yang pertama, saya sampaikan dulu KD yang harus kalian capai, yaitu yang pertama menelaah perkembangan Islam pada masa modern. Kemudian KD 4 menyajikan prinsip-prinsip perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Baik, seperti yang saya sampaikan bahwa munculnya pembaruan Islam itu diawali dari dibagi menjadi 3. Yang pertama periode klasik, kemudian periode pertengahan, dan periode abad modern. Nah, tentunya masing-masing periode itu ada karakteristiknya masing-masing. Untuk yang pertama, periode klasik ini Islam pada masa itu mencapai kemajuan, ya, mencapai kemajuan. Karena apa? Karena umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan sempurna. Ada pertanyaan apapun, maka kembalinya kepada Rasul dan para sahabat. Kemudian Islam pada masa itu, pada masa 650 Masehi sampai 1250 Masehi, itu ilmu pengetahuan sedang berkembang. Nah, yang lebih bagus lagi, para ulama menolak tawaran oleh penguasa sebagai pegawai pemerintahan. Maka ketika pada masa modern, pada masa klasik, periode klasik ini Islam maju, ya, karena tadi saya sampaikan bahwa para ulama itu independen. Para ulama itu betul-betul konsen di dalam keilmuannya. Kemudian yang kedua, periode yang kedua adalah periode pertengahan. Nah, periode pertengahan ini Islam sudah mulai melemah. Lemah. Kemudian para ulamanya sudah mereka lebih banyak, karena mereka beranggapan bahwa pintu ijtihad itu sudah tidak terbuka, sudah tertutup. Kemudian muncul periode modern. Nah, ini karena melawan periode pertengahan tadi. Maka pada masa itu umat Islam muncul kesadarannya. Kesadarannya apa? Ternyata orang-orang Eropa itu sudah mulai menguasai dunia Islam. Contohnya kekalahan Turki Utsmani pada peperangan dengan penguasa Eropa. Ini Turki Utsmani yang menjadi ikon kerajaan Islam yang terbesar pada masa itu kalah dengan orang-orang Eropa. Kemudian Mesir juga dikuasai oleh Napoleon Bonaparte dari negara Prancis, dan masuknya Inggris ke India menaklukkan kerajaan yang besar pada masa itu, yaitu kerajaan Mughal. Baik, Ananda semuanya, sekarang kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern. Ada beberapa negara yang melahirkan tokoh-tokoh itu, yaitu negara-negara, terutama negara-negara yang pertama di India. Ya, di India
ada seorang yang bernama Syah Waliullah. Beliau lahir di Delhi tahun 1703. Ia seorang pengajar. Kemudian beliau menimba ilmu di Madinah. Kemudian ide gagasan, ini yang paling penting, ide gagasan beliau terkait dengan kemajuan atau kemunduran Islam itu yang pertama adalah bahwa kemunduran Islam itu disebabkan karena perubahan sistem pemerintahan Islam dari khalifah ke kerajaan. Ya, jadi dulu pada masa khalifah, pada masa itu khalifah, kemudian Islam itu kemudian diserahkan kepada yang pertama dari Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian ke Bani-Bani yang lainnya, maka sistemnya bukan lagi bersifat khalifah, tetapi kerajaan. Ini yang menjadikan Islam itu mundur, peradaban Islam itu mundur. Kemudian tidak adanya sistem demokrasi, karena diganti dengan monarki. Ya, karena demokrasi itu diganti dengan sistem yang monarki. Lalu perpecahan di kalangan Islam yang sama-sama mengaku paling benar. Ya, jadi setiap orang mengatakan ini saya paling benar, setiap golongan mengatakan ini saya yang paling benar. Gitu. Maka kemudian beliau mempunyai pemikiran ya bahwa Al-Quran itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah Sayyid Ahmad Khan. Ini masih berasal dari India. Beliau lahir di Delhi tahun 1857. Beliau seorang ulama, ya, seorang ulama tradisional. Beliau belajar bahasa Arab, bahasa Persia, dan ilmu-ilmu umum. Kemudian jasanya bagi Islam di India adalah beliau mendudukkan orang Islam di tempat yang tinggi. Meskipun orang-orang mencibir beliau karena beliau dekat dengan Inggris, ya, dekat dengan Inggris. Kemudian ide gagasannya, Anda semuanya harus paham, ide dan gagasan beliau dengan kemunduran Islam, bahwa orang Islam tidak mau mengikuti perkembangan sains dan teknologi, tentunya yang berasal dari Barat. Bagi beliau, sains dan teknologi tidak mungkin sains dan Islam tidak mungkin bertentangan karena sama-sama berasal dari Tuhan. Ya, itu beliau mengatakan seperti itu. Karena pada masa hidupnya Sayyid Ahmad Khan itu sekolah-sekolah itu tidak mau memasukkan ilmu-ilmu sains dan teknologi karena menganggapnya bahwa yang namanya teknologi sains itu berasal dari orang-orang kafir, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada Muhammad Iqbal. Ya, Muhammad Iqbal. Pendidikannya beliau memperoleh gelar di Lahore, ya, di Lahore, Pakistan, ya, Lahore. Kemudian belajar filsafat di Universitas Cambridge. Kemudian memperoleh gelar PhD di jurusan tasawuf di Munchen atau Munich, Jerman. Nah, ide gagasannya adalah mengatakan bahwa pintu ijtihad itu tetap terbuka. Jadi setiap orang Muslim itu berhak melakukan yang namanya ijtihad. Kita tidak boleh berpikiran taklid, ya, tidak boleh taklid di dalam ketika kita beragama, maka kita harus berpikir terbuka. Itu intinya ide dan gagasan dari Muhammad Iqbal. Kemudian tokoh yang berasal dari Mesir. Tokoh-tokoh yang berasal dari Mesir diantaranya ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha, beliau lahir di Yunani tahun 1765.
Beliau mengatakan bahwa kemajuan sebuah negara itu kalau kekuatan, maka ketika militer itu kuat, maka kekuasaan sebuah negara akan kuat. Ketika sebuah negara itu kuat, maka pendidikan pun akan ikut kuat. Kemudian beliau memasukkan ilmu-ilmu modern di sekolah-sekolah yang beliau dirikan. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Rifa'ah Baidawi, Rafi Al-Tahtawi. Untuk ide dan gagasannya, beliau mengatakan bahwa ajaran Islam itu tidak hanya mementingkan kesejahteraan akhirat. Jadi tidak hanya akhirat saja yang dipentingkan, tapi yang namanya orang hidup, manusia hidup harus juga mementingkan kehidupan dunia. Kemudian demokrasi harus dilaksanakan. Ini Rifa'ah Baidawi sangat getol dengan yang namanya demokrasi. Karena beliau mengatakan bahwa demokrasi itu bukan hal yang haram. Kemudian syariat diartikan sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak bisa kita samakan syariat pada masa sekarang dengan masa yang lampau, yang zamannya belum seperti kita. Lalu filsafat dan pengetahuan modern harus dipelajari oleh para ulama. Para ulama tidak hanya belajar tentang Islam, tapi harus mempelajari filsafat dan pengetahuan modern. Kemudian pendidikan bersifat universal. Jadi seorang wanita, ya orang perempuan atau orang laki-laki sama derajatnya pada hal pendidikan. Kemudian tokoh-tokoh selanjutnya ada Jamaluddin Al-Afghani. Ya, Jamaluddin Al-Afghani itu ide dan gagasannya terkait kemunduran Islam adalah disebabkan karena umat Islam itu sendiri, maka untuk mengembalikan kejayaan umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Maka beliau yang menyerukan tentang pan-islamisme, ya, pan-islamisme. Beliau yang selalu mempromosikan tentang ajaran Islam yang murni. Adapun pemerintahan yang otokrasi, sistem kerajaan itu harus diganti dengan pemerintahan demokrasi. Kemudian tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Jadi agama dan politik itu tidak ada jurang pemisah. Kemudian yang sekarang saya terangkan madrasah. Jadi beliau di Turki sana mendirikan 2 macam sekolahan. Yang pertama sekolah adab. Ya, sekolah adab itu untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah adab, itu kan bahasa. Kemudian mendirikan sekolah kedokteran, kemudian sekolah militer, kemudian sekolah-sekolah teknik. Yang kedua adalah Namik Kemal. Ya, beliau termasuk golongan muda terpelajar dari kita akan melaksanakan diskusi. Nanti Ananda saya bagi beberapa kelompok, ada 3 kelompok. Nanti saya berikan masalah. Nanti kalian semuanya menyelesaikan. Di sini ada 3 kelompok. Nanti ketua kelompoknya yang pertama Mbak Sarah ya. Mbak Sarah kelompok 1. Kemudian Mbak Erni kelompok 2, kemudian ada Mbak Rahmah kelompok 3. Nanti silahkan untuk bisa membentuk kelompok. Silahkan Mbak Rahmah nanti memilih teman-temannya. Kemudian untuk LKPD ini karena ini pelajaran tarikh, ya, maka soalnya saya buat sama, kemudian nanti setiap kelompok silahkan untuk memberikan pendapat dan tanggapannya, ya. Untuk masalahnya yaitu saya bacakan,
di zaman modern ini umat Islam di Indonesia juga memiliki banyak tokoh cendekiawan. Tadi saya sampaikan tentang para cendekiawan dari Asia, itu India, dari Eropa, Turki ya. Baik, silahkan kalian semuanya bisa berdiskusi. Silahkan. Berapa menit Pak waktunya Pak? Waktunya saya kasih waktu 5 menit saja. Sudah ya? Silakan anak-anak semuanya menyampaikan untuk hasil diskusinya. Silahkan bisa disampaikan. Yang pertama, kelompok pertama dari kelompok 1. Monggo, silahkan Mbak Saras atau siapa bisa menyampaikan. Belum selesai, Pak. Belum? Oke. Atau kelompok 2 ada yang sudah selesai? PR-kan aja Pak. Susah. Yaitu saya akan bertanya saja kepada masing-masing ya, kepada salah satu atau salah dua dari kalian tentang tokoh-tokoh pembaru Islam yang tadi saya sampaikan. Coba Pak Edi, Mas Edi, ada Mas Edi? Apa? Mas Edi berasal dari manakah tokoh pembaru Islam yang bernama Muhammad Iqbal? Dari mana ya Pak? Turki apa ya Pak? Turki, ada yang tahu lagi? Ada yang mau jawab? Dari India, Pak. Oke, Pak. Ya, Mas Sulaiman, pinter. Untuk gagasan atau ide pembaruan Islam itu yang dari Muhammad Iqbal itu apa? Mas Yuli, ada Mas Yuli? Pak ya tadi ya Pak. Lupa Pak. Ya. Atau siapa yang mau jawab? Mbak Rahmah? Lupa Pak. Oke. Ada hal yang sangat penting. Ya Pak? Ada hal yang sangat penting terkait dengan ide gagasan pembaruan Iqbal. Itu yang pertama adalah tentang seorang orang Muslim itu harus tetap melaksanakan ijtihad, ya, karena pintu ijtihad tidak tertutup. Kita tidak hanya di dalam berislam, kita tidak hanya taklid atau meniru tanpa kita mengerti jelas sumbernya. Oke, baiklah Anda semuanya, karena waktu sudah selesai, maka seperti tadi yang saya sampaikan, untuk absennya saya bacakan. Sulaiman hadir? Hadir Pak. Rahmah hadir? Hadir Pak. Edi Utama hadir? Hadir Pak. Oke, terima kasih. Baik, Anda semuanya, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama merefleksi apa yang tadi kita pelajari. Antaranya adalah kita harus berpikir maju, ya kan? Di dalam gagasan atau ide atau gagasan para tokoh-tokoh tadi yang kita pelajari itu, intinya adalah berpikir maju. Kemudian seorang Islam itu harus tetap
melaksanakan Islamnya dengan terbuka, kemudian pendidikan juga tidak hanya pendidikan agama tapi juga pendidikan dari barat ya, berupa sains atau dan teknologi. Baiklah itu, terima kasih, kita cukupkan pertemuan pada hari ini, sampai sekian dulu. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Tepuk tangan.